Di tahun 1930 di kota Shanghai, di sebuah kantor polisi, terlihat para polisi hanya terdiam ketika ketua geng buaya mengamuk dan memukuli atasannya. Ia mengamuk dan tak terima lantaran istrinya ditangkap karena masalah sepele. Setelah puas menyiksa, ia pun pergi bersama anak buahnya meninggalkan kantor itu. Namun tak lama setelah mereka keluar, mereka dihadang oleh geng lain yang disebut geng kapak, yang merupakan geng nomor 1 di kota Shanghai yang terkenal sadis dan tanpa ampun. Lalu setelah itu, mereka semua pun dihabisi oleh geng kapak. Meski geng kapak menguasai kota Shanghai, ada satu pemukiman kumuh yang penduduknya bisa hidup dengan damai. Sebuah rumah susun yang bernama kandang babi yang dimiliki oleh sepasang suami istri yang kita sebut saja Bapak dan Ibu Juragan. Ibu Juragan yang cerewet selalu memaki para penghuni seenaknya. Sementara si Bapak Juragan adalah lelaki genit yang selalu menggoda para penghuni wanita. Meski demikian, para penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang itu tetap bisa hidup dengan damai berdampingan. Tak lama kemudian, pemukiman didatangi dua orang pemuda yang bernama Sing dan Bone, yang merupakan pengangguran kelas kakap yang terobsesi menjadi anggota geng kapak. Dengan berlaga seperti gangster, mereka pun mulai memasuki pemukiman untuk memulai aksinya. Dengan bermodalkan tato kapak milik Bone, Sing dengan pedenya mulai memalak tukang cukur. Namun karena mereka berdua kurang meyakinkan, meski mengaku sebagai anggota geng kapak, si tukang cukur tetap tak mau memberi mereka uang. Bahkan para warga pun mulai berdatangan menghampiri mereka. Karena si ibu juragan terus memukuli, Sing pura-pura mengancam akan meminta bala bantuan dengan melemparkan petasan. Tak disangka petasan yang ia lemparkan malah mengenai kepala pentolan geng kapak yang asli. Tak mau disalahkan, Sing langsung menuduh para warga yang melakukannya. Mendengar itu, si pentolan geng pun marah dan berniat menebas si tukang cukur. Namun entah siapa yang melakukannya, tiba-tiba si pentolan geng sudah ngajoprak di tong sampah dan tulang punggungnya patah. Karena itu ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk memanggil bala bantuan. Tak lama kemudian geng kapak pun datang untuk mengobrak-ngabrik rusun itu. Sang ketua geng yang kita panggil saja Kakak Sum, setelah melihat pentolan yang ngajoprak tewala kaya, langsung menangkap beberapa warga untuk dibakar hidup-hidup. Ketika Kakak Sum akan membakar mereka, seorang kuli panggul menyelamatkannya. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Di markas geng Kappa, Kakak Sum marah-marah karena baru kali ini gengnya dikalahkan dan dipermalukan. Karena hal itu, ia sudah menangkap Sing dan Bone dan akan mengeksekusi mereka yang dianggap biang keroknya. Namun hebatnya, ketika Sing akan dieksekusi, secepat kilat ia berhasil melepaskan diri dengan melepaskan gemboknya. Melihat itu, Kakak Sum kembali menguji kemampuannya untuk melepaskan gembok Bone dalam 3 detik. Dan lagi-lagi Sing dapat melepaskannya hanya bermodalkan sebuah peniti. Karena kemampuannya itu, Sing dan Bone pun dilepaskan dengan syarat mereka harus menghabisi seseorang jika ingin bergabung dengan geng Kapak. Selepas dari geng Kapak, Sing mengajak Bone untuk menghabisi si ibu juragan. Namun Bone yang mendengarnya merasa ragu karena orang-orang di rusun itu adalah ahli kungfu. Mendengar itu, Sing pun meyakinkan dengan bercerita bahwa dulu dia juga pernah belajar kungfu dari sebuah buku. Buku yang berisi jurus tapak Buddha yang ia beli dari seorang gelandangan. Namun sayangnya ketika ia menggunakan jurus itu untuk menolong seorang gadis bisu, jurus itu malah tak berguna dan justru membuatnya dikeroyok. Mulai saat itulah ia berambisi untuk menjadi orang jahat karena menjadi orang baik malah sering tersakiti. Untuk itu ia pun tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk bergabung dengan geng Kapak. Keesokan harinya di rusun kandang babi, ketiga pahlawan yang melawan geng Kapak dimarahi dan akan diusir oleh si ibu juragan. Mengetahui itu, para warga pun protes sampai membuat si ibu juragan pusing mendengarnya. Akhirnya ia pun mengeluarkan teriakannya yang membuat semua orang menutup telinganya. Oh iya lah, 死有餘辜啊！同我鬥大聲，你嚟掟，我掟，有咩點解啫？死啦！又多咗把，放埋你啦！信到我啊！我唔會再信你啦。唔使驚，蛇最中意聽音樂。又係你個仆街，走！Setelah kejadian itu, tanpa Sing sadari, lukanya akibat bisa ular dan tusukan pisau sembuh dengan sendirinya. Entah energi apa yang dimiliki Sing sampai Bone sendiri tak percaya melihat Sing bisa sembuh dengan secepat itu. Beralih ke markas besar geng Kappa, Kakak Sum yang masih tak terima dengan kekalahannya menyewa 2 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi 3 pendekar di rusun kandang babi. Dalam obrolan mereka, kedua pembunuh bayaran itu mengatakan bahwa ketiga pendekar itu merupakan pendekar hebat. Si kuli panggul penguasa 12 tendangan, si penjahit penguasa tinju kawat besi, dan si pembuat roti penguasa jurus tongkat 8 trigram. Meski ketiganya pendekar hebat, kedua orang ini berkata mereka siap menghadapi dan mengalahkan mereka. Ketika mereka disebut sebagai pembunuh bayaran terhebat, mereka menyangkalnya dan mengatakan bahwa yang terhebat bukanlah mereka. Akan tetapi seseorang bernama The Beast yang kini berada di sebuah penjara di rumah sakit jiwa. Keesokan malamnya, ketika 3 pendekar itu akan meninggalkan rusun, 2 pembunuh bayaran pun datang untuk menghabisi mereka. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
隻靚料嚟喎。係啫，我哋要搬㗎啦，我哋唔做生意啦。三四樓咁高啦，有幾高啊？呢個料嘅藝術成分好高嘅。唔好阻住睇嘢啦。家人叫我3日要快啲走㗎啦。Setelah pertarungan yang mengakibatkan ketiga pendekar itu tewas, terkuaklah fakta bahwa si ibu dan bapak juragan merupakan master kungfu yang sengaja menyembunyikan identitasnya. Si ibu juragan penguasa jurus auman singa dan si bapak juragan adalah master tai chi. Keduanya sengaja menyembunyikan identitas setelah kematian putranya dalam sebuah pertarungan. Bahkan sebenarnya mereka sudah bersumpah untuk tidak bertarung lagi, namun kali ini sumpah itu terpaksa mereka langgar. Mendengar itu, para penghuni rusun pun meminta untuk diajari kungfu agar bisa menghadapi geng kapak. Namun si ibu juragan menolak dan mengatakan bahwa kungfu tak bisa dipelajari semalam kecuali oleh orang yang memiliki energi chi yang sangat kuat. Untuk itu, si juragan yang sadar bahwa masalah ini akan semakin berbahaya menyuruh semua penghuni rusun untuk meninggalkan rusun demi keselamatan mereka. Sementara itu, karena aksi kriminalnya selalu gagal, Sing menyalahkan Bone yang dianggap tak bisa menunjukkan tampang kriminal. Kemudian, ketika melihat wanita penjual es krim, Sing langsung mengajak Bone untuk kembali memalaknya. Tak disangka wanita itu mengenali Sing karena ternyata dia adalah gadis bisu yang pernah diselamatkannya. Meski awalnya Sing tak ingat, namun ketika wanita itu memberikan permen, Sing langsung mengingatnya, namun ia malah melempar permen itu lalu pergi dari hadapannya.
Kemudian Sing menyuruh Bone untuk pergi meninggalkannya dan kembali ke kampung halaman. Tak lama geng kapak menculik Sing dan langsung membawanya ke hadapan kakak Sum. Di sana selain diangkat menjadi anggota geng kapak, Sing diberi sebuah tugas oleh kakak Sum untuk melepaskan pembunuh bayaran nomor 1 yang tak lain adalah The Beast. Singkat cerita, Sing pun dibawa ke penjara rumah sakit jiwa, lalu setelah itu ia pun memulai aksinya. Di markas geng kapak, kakak Sum sempat tak percaya pada kehebatan The Beast yang penampilannya kurang meyakinkan. Ketika ditanya soal harga yang ia minta, The Beast menjawab mereka tak perlu membayarnya asalkan orang yang akan ia habisi memiliki kemampuan yang seimbang dengannya. Mendengar itu, mereka tetap meragukan The Beast, namun ketika The Beast menunjukkan kehebatannya menangkap peluru dengan kedua jarinya, geng kapak pun percaya pada The Beast dan langsung menghormatinya. Kemudian, dengan naluri pembunuhnya, The Beast dapat merasakan kehadiran dua master kungfu yang tak jauh dari tempatnya. Dengan tendangannya, ia pun merusak tembok dan langsung melompat ke hadapan mereka. Ternyata keduanya adalah juragan kandang babi yang saat itu akan membalas dendam pada geng kapak. Namun ketika melihat The Beast di hadapan mereka, mereka langsung menyadari bahwa orang ini adalah sang pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Sebelum bertarung, si ibu juragan mengatakan bahwa kebaikan tak akan pernah bisa bersatu dengan keburukan. Entah mengapa Sing yang mendengar perkataan itu terlihat begitu serius memikirkannya. Setelah percakapan singkat itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.你搞到我好亂啊！
Kenapa Sing memukul The Beast? Alasannya adalah karena ia sudah sadar bahwa sebenarnya dia ingin menjadi pahlawan, bukanlah penjahat. Semua itu berkat perkataan si ibu juragan sebelum pertarungan tadi. Kembali pada cerita, setelah kedua juragan kabur sambil membawa Sing, Kakasu marah-marah pada The Beast dan terus menyalahkannya. Mendengar itu, tanpa banyak bicara, The Beast langsung menghabisinya dan mengatakan tak ada seorang pun yang bisa lari darinya. Beralih ke si juragan, setelah berhasil melarikan diri, mereka membawa Sing ke sebuah kuil kecil. Di sana, meski terlihat mustahil, mereka coba mengobati Sing yang ajaibnya Sing dapat sembuh dengan cepat meski lukanya sangat parah. Bukan tanpa sebab, setelah kedua juragan itu memikirkannya, ternyata alasan Sing bisa sembuh secepat itu adalah karena ia memiliki aliran Qi alami yang sangat kuat. Yang jika aliran Qi itu terbuka, maka Sing memiliki potensi untuk menjadi ahli kungfu terhebat yang pernah ada. Dan secara kebetulan, akibat menerima pukulan bertubi dari The Beast, aliran Qi yang ada dalam tubuh Sing pun terbuka. Yang tentunya setelah pengobatan ini berakhir, Sing akan bermetamorfosis menjadi seorang ahli kungfu terhebat. Singkat cerita, The Beast bersama geng kapak akhirnya datang ke rusun kandang babi untuk menghabisi si juragan. Mengetahui itu, Sing yang kini sudah menjadi ahli kungfu langsung menemui mereka. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Setelah semuanya berakhir, Sing dan Bone diceritakan memiliki sebuah toko permen di tengah kota. Tak sengaja Sing melihat si wanita bisu melewat di depan tokonya yang langsung membuat mereka berdua mengingat masa lalunya. Sing pun mengajak wanita itu masuk, lalu setelah itu film ini pun tamat. Pada masa kekuasaan dinasti Ming, tepatnya di tahun 1522 sampai 1567, China memberlakukan kebijakan isolasi laut yang mengakibatkan daerah pesisir pantai diserang oleh kelompok perompak dari Jepang. Tokoh utama di balik kekacauan ini bernama Wang Zi. Ialah yang memimpin para perompak Jepang, meskipun sebenarnya ia sendiri berasal dari suku Han di China. Atas pengkhianatannya itu, Wang Zi pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Namun, meski ia ditangkap, kepemimpinannya diteruskan oleh orang Jepang dan juga anak angkatnya yang bernama Mao Haifeng. Untuk menghadapi ancaman itu, pemerintahan Ming menugaskan Jenderal Liu Dayo untuk menumpas para perompak. Namun, 5 bulan sudah berlalu. Jenderal Liu bersama pasukan Zhejiang belum bisa menembus pertahanan para perompak Jepang. Merasa terpojok, Jenderal Liu dan pasukannya pun memilih untuk mundur. Setelah pasukan Ming pergi, terlihat perompak Jepang sedang berkumpul, dipimpin oleh seorang samurai hebat bernama Kumasawa. Mereka adalah anggota klan Matsutra yang datang untuk mencari harta dan senjata demi memperkuat kekuasaan klannya. Kumasawa merupakan seorang pemimpin yang sangat hati-hati dan penuh strategi. Namun sayangnya muridnya yang bernama Yamagawa, anak pemimpin klan Matsura, sangat berbeda dengan Kumasawa. Ia menganggap strategi Kumasawa terlalu lamban, yang padahal pasukan Ming begitu mudah dikalahkan. Bahkan di garis depan, Kumasawa sengaja menempatkan para ronin untuk menghadang serangan pasukan Ming. Bagi Kumasawa, meski terkesan memanfaatkan para ronin, ia akan tetap melakukannya asalkan tujuan klannya bisa tercapai. Ketika para perompak ingin segera menyerang, Kumasawa mengatakan meski pasukan Ming terlihat mudah untuk dikalahkan, mereka harus tetap hati-hati. Karena pasukan Ming memiliki seorang jenderal yang sangat hebat bernama Qi Jiguang, yang baru saja memenangkan 3 kali pertempuran berturut-turut. Di sisi lain, Jenderal Liu yang masih terluka dikunjungi oleh Panglima tertinggi Zhejiang yang bernama Hu Zongqiang. Tak lama kemudian datang juga jenderal muda yang sangat terkenal, yang tak lain adalah Jenderal Qi Jiguang. Panglima Hu lalu menyampaikan bahwa pihak kerajaan sudah memutuskan Jenderal Liu harus diganti karena dianggap tak bisa menyelesaikan misi. Untuk itu, Panglima Hu datang bersama Jenderal Qi yang akan menggantikan posisinya. Singkat cerita, Jenderal Qi bersama pasukannya menghabiskan beberapa hari hanya untuk mengamati benteng pertahanan perompak Jepang. Berbeda dengan Jenderal Liu, Jenderal Qi tak pernah asal serang tanpa mempersiapkan strategi yang matang.
Para perompak Jepang yang melihat itu hanya menertawakan karena menganggap pasukan Ming takut untuk menyerang. Namun Kumasawa menegaskan bahwa Jenderal Qi bukan hanya mengamati, akan tetapi ia sedang menyusun strategi. Malam harinya di tengah guyuran hujan, dua ajudan Jenderal Qi mengusulkan untuk melakukan penyerangan. Namun Jenderal Qi yang penuh strategi menolak usulan itu dan menyuruh semua pasukan untuk beristirahat. Berbeda dengan pasukan Ming, para Ronin malah menghabiskan malam itu untuk bersenang-senang. Bahkan Kohata yang pemimpin para Ronin dengan santai menolak saat diperintahkan untuk lebih waspada. Keesokan harinya di saat para perompak masih tertidur, Jenderal Qi dan pasukannya sudah bersiap untuk menyerang. Lalu setelah itu, mengetahui bentengnya sudah dibobol, Kumasawa terlihat tenang dan malah memutuskan untuk mundur daripada menyerang balik. Bukan mundur tanpa alasan, Kumasawa sudah menyiapkan rencana untuk membalas serangan. Tak lama setelah benteng direbut, Jenderal Yu bersama pasukannya tiba di sana. Mereka disambut oleh Jenderal Qi yang membuat Jenderal Yu terkesan dengan strategi Jenderal Qi. Salah seorang warga meminta tolong pada Jenderal Qi untuk menyelamatkan warga lainnya. Namun untungnya, Jenderal Yu menyadari bahwa mereka adalah para perompak. Setelah kejadian itu, Panglima Hu mendatangi kedua jenderal sambil membawa pengawal kerajaan. Ia mengabari bahwa pihak kerajaan ingin menangkap Jenderal Yu yang dianggap gagal. Selain Jenderal Yu, pihak kerajaan juga ingin menangkap Jenderal Qi. Di sini Panglima Hu hanya bisa menolong Jenderal Qi dengan melaporkan kemenangannya di beberapa pertempuran. Sementara untuk Jenderal Yu, Panglima Hu tak bisa membantunya dan terpaksa membiarkan pasukan kerajaan menangkapnya. Singkat cerita, setelah dibebas tugaskan sementara, Jenderal Qi menggunakan waktunya untuk menguji kekuatan persenjataan pasukannya, yang ternyata tameng mereka masih membutuhkan perbaikan untuk bisa menahan serangan peluru. Tak hanya itu, ia juga mendapat kabar bahwa ia sudah kembali ditugaskan sebagai komandan utama Zhejiang. Sementara Jenderal Yu, ia tetap harus ditahan karena pihak kerajaan tak bisa mengampuninya. Atas kabar itu, Jenderal Qi pun mendatangi Jenderal Yu di penjara. Di sana, Jenderal Yu terlihat santai tanpa rasa beban sedikit pun. Bahkan ketika Jenderal Qi menceritakan keburukan Panglima Hu, Jenderal Yu sama sekali tak menyalahkannya dan justru mengatakan jika tanpa bantuan Panglima Hu selama ini, mereka berdua pasti sudah dipenggal. Dirasa cukup dengan obrolannya, Jenderal Qi meminta Jenderal Yu untuk menunjukkan jurus tongkatnya yang sangat terkenal. Akhirnya, kedua jenderal itu pun latih tanding.
Keesokan paginya rombongan Jenderal Qi bersiap untuk melakukan perjalanan merekrut pasukan baru. Sesaat sebelum berangkat, seorang pemuda utusan Panglima Hu datang dan mengatakan bahwa ia ditugaskan menjadi sekretaris Jenderal Qi. Namun suasana berubah panas ketika istri Jenderal Hu mengetahui dirinya tak diajak dalam perjalanan itu. Sang jenderal yang takut istri pun segera membujuk dan mengajaknya mengikuti misi itu. Sesampainya di kota Xinhe, Jenderal Qi dan rombongannya berhenti di sebuah rumah makan yang dipenuhi pasukan Ming. Seorang pasukan yang tak mengenali Jenderal Qi malah menggoda istrinya yang tentu saja Atas kejadian itu, seorang perwira bernama Kapten Yang langsung meminta maaf. Setelah di rumah makan, rombongan Jenderal Qi menemukan seorang nelayan dan menemukan sebuah alat yang bernama kuda lumpur. Dengan alat ini, seseorang bisa melaju dengan cepat meski di atas lumpur. Kemudian rombongan sampai di daerah Yiwu yang masih bagian dari Xinhe. Di sana mereka menyaksikan perkelahian antara kelompok Yiwu dengan para pendatang. Ternyata daerah itu merupakan tambang yang ditemukan dan dikelola oleh rakyat Yiwu. Sementara para pendatang juga ingin ikut mengelola, namun tentu saja rakyat Yiwu menolaknya. Dari pertempuran itu, Jenderal Qi melihat rakyat Yiwu sangat cocok untuk dilatih dan dijadikan pasukan. Pasalnya mereka semua ikut berjuang demi melindungi milik mereka tanpa mengandalkan siapapun. Akhirnya, Jenderal Qi pun meminta izin kepada Panglima Hu untuk merekrut dan melatih pasukan dari Yiwu. Keesokan harinya, Jenderal Qi bersama beberapa pasukannya datang menemui pemimpin rakyat Yiwu yang bernama Da Cheng. Ia lalu mengutarakan niatnya untuk merekrut mereka dan menjanjikan akan mengirim pasukan untuk menjaga tambang itu. Sebagai gantinya, Da Cheng dan kelompoknya harus ikut berjuang dengannya. Namun Da Cheng bersikeras menolak. Hingga akhirnya, Jenderal Qi menanyakan apa yang bisa ia lakukan agar Da Cheng mau ikut dengannya. Mendengar itu, Da Cheng langsung menantang sang jenderal untuk bertarung 1 lawan 1. Melihat ketulusan dan keberanian Jenderal Qi, Da Cheng pun pada akhirnya menghormati sang jenderal. Seluruh rakyat Yiwu setuju untuk bergabung, termasuk sang hakim yang sebenarnya dipaksa oleh Da Cheng. Akhirnya, para pasukan itu pun mulai dilatih oleh Jenderal Qi. Berminggu-minggu mereka dilatih fisik, bela diri, hingga penggunaan senjata tajam. Sementara itu, Kumasawa dan para perompak juga sedang menyusun strategi untuk menghadapi pasukan Jenderal Qi yang jumlahnya 3.000 orang. Karena saat itu pasukan perompak sendiri mendapat tambahan pasukan hingga jumlah mereka 20.000 orang. Meski mereka menang jumlah, Kumasawa malah membagi pasukannya menjadi 3 kelompok besar untuk menyerang daerah Ninghai, Taizhou, dan juga Xinhe. Yang tentu saja keputusan ini membuat Yamagawa kesal. Karena menurutnya akan jauh lebih baik jika semua pasukan dikerahkan menguasai daerah terdekat, yaitu Ninghai. Kumasawa lalu menjelaskan bahwa selain untuk memecah kekuatan musuh, strategi ini juga akan menghancurkan tekad pasukan Qi. Pasalnya, Xinhe dihuni keluarga Jenderal Qi dan pasukannya, yang tentu saja akan membuat mereka dilema untuk menyelamatkan keluarga atau wilayahnya.
Di sisi lain, Panglima Hu dan para jenderal mengadakan pertemuan darurat untuk menghadapi pasukan Jepang yang jumlahnya jauh lebih besar. Saat semuanya hampir putus asa, Jenderal Qi pun mengusulkan bahwa ia dan pasukan barunya akan menuju Ninghai yang merupakan daerah paling dekat dengan pusat komando Jepang. Mendengar itu, Panglima Hu pun setuju dan memutuskan Jenderal Qi memimpin di Ninghai, sedangkan Jenderal Lu akan memimpin di Taizhou. Akhirnya dengan 3.000 pasukannya, Jenderal Qi menuju Ninghai untuk menghadapi 20.000 pasukan Jepang yang berkumpul di sana. Yang tanpa ia sadari, pasukan Jepang sudah bersiap menyerang Shinhe dan penjagaannya yang sangat terbatas. Singkat cerita, baru saja sampai di Ninghai, pasukan Jenderal Qi harus berhadapan dengan para Ronin. Para pasukan pun segera mengambil posisi. Lalu setelah itu, setelah kemenangan itu, kabar buruk datang dari Shinhe. Dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju ke sana. Di sini Jenderal Qi akhirnya sadar bahwa Ninghai hanyalah pengalihan untuk mengacaukan pasukannya. Selain itu, ia juga yakin bahwa tujuan perompak Jepang yang sebenarnya adalah daerah Taizhou yang merupakan ibu kota provinsi. Dan pada akhirnya, Jenderal Qi pun membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang dipimpin Launan akan pergi ke Shinhe, sementara kelompok Jenderal Qi akan menuju Taizhou. Meski dipenuhi rasa khawatir, Jenderal Qi percaya bahwa istrinya tak akan mudah dikalahkan. Sementara itu, di Shinhe, kapten yang meminta istri Jenderal Qi untuk segera mengungsi karena pasukan Jepang akan menyerang. Namun dengan tegas ia menolaknya dan mengatakan bahwa ia akan berjuang bersama rakyat Shinhe. Karena baginya sebagai seorang istri jenderal, ia tak mungkin pergi begitu saja meninggalkan rakyatnya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia pun memimpin para wanita di Shinhe bersiap di benteng pertahanan. Melihat itu dengan rasa malu, Kapten Yang pun mengatakan bahwa ia dan pasukannya akan mempertahankan benteng dengan nyawa mereka. Sementara itu, di tengah perjalanan menuju Taizhou, Jenderal Qi mendapat kabar bahwa Jepang dengan 20.000 pasukannya berkumpul di daerah Huajie yang tak jauh dari Taizhou. Mendengar itu, Jenderal Qi pun semakin yakin bahwa Taizhou adalah tujuan utama pasukan Jepang. Untuk itu, meski hanya dengan 1.500 pasukan, Jenderal Qi segera menuju Huajie untuk menghancurkan mereka. Malam harinya, pasukan Jenderal Qi sampai di Huajie dan langsung melancarkan serangannya. Melihat senjata dan tameng mereka, Kumasawa pun segera memerintahkan untuk mengepung mereka dan menggunakan bambu panjang.
pasukannya sudah terkepung, Jenderal Qi pun memerintahkan mereka untuk berpencar memasuki gang dan bertemu di timur laut. Ia sangat yakin Panglima pasukan Jepang berada di sana. Mengetahui hal itu, Kumasawa segera menyiapkan strategi untuk mengepung pasukan Jenderal Qi. Sementara Yamagawa pasukan penembak dan para Ronin ditugaskan untuk menjaga garis belakang. Mendengar itu tentu saja Yamagawa kesal karena menurutnya mereka bisa langsung menyerang Jenderal Qi dan menghabisi mereka. Hal ini dipahami Kohata yang secara diam-diam mengajak Yamagawa melakukan serangan tanpa persetujuan Kumasawa. Sementara itu Jenderal Qi bersama kelompok Dacheng kembali melawan pasukan Jepang yang menghadang mereka. Di sini Dacheng sempat memerintahkan Hakim Yiwu untuk menemui pasukan meriam dan meminta mereka segera membantu pasukan Jenderal Qi. Singkat cerita, Jenderal Qi akhirnya sampai dan berhadapan dengan Kumasawa. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun Ketika Kumasawa hampir berhasil mengalahkan pasukan Jenderal Qi, tiba-tiba Yamagawa, pasukan penembak dan para Ronin langsung menyerang pasukan Jenderal Qi. Meski sekilas berhasil, serangan itu nyata membuat rencana Kumasawa gagal total. Karena setelah serangan itu, pasukan penembak Jenderal Qi datang dan langsung menghancurkan mereka. Setelah mendapat laporan kemenangan, Panglima Hu datang ke Hujie untuk menyaksikannya secara langsung. Namun di sana ia hanya bisa menitikkan air mata melihat para korban dari pasukan Ming yang banyak jumlahnya. Ketika Panglima menanyakan Jenderal Qi, Hakim menjawab bahwa sang jenderal sedang mengejar pasukan Jepang yang akan melarikan diri. Mendengar itu, Panglima semakin sedih karena Jenderal Qi rela meninggalkan keluarganya demi menyelesaikan misi. Untuk itu, Panglima menyuruh Jenderal Lu dan pasukannya segera menuju Shinhe untuk memberikan bantuan. Sementara itu, benteng Shinhe yang dipimpin istri Jenderal Qi menjadi lautan peperangan.
Di saat pasukan Shinhe mulai kehilangan harapan, pasukan yang dipimpin oleh Luanan akhirnya datang tepat waktu. Kehadiran mereka langsung membalikan keadaan yang membuat pasukan Jepang berhasil dihancurkan. Kembali pada Jenderal Ki dan pasukannya, mereka terus mengejar Kumasawa dan pasukan Jepang yang mencoba kabur lewat laut. Pihak Jepang terlihat santai karena mereka mengira pasukan Ming tak akan bisa melewati pantai berlumpur. Namun tak disangka, dengan menggunakan kuda lumpur, pasukan Jepang berhasil disusul oleh pasukan Ming. Lalu setelah itu, sadar bahwa pasukannya tak akan menang, Kumasawa memerintahkan Yamagawa dan beberapa pasukan yang tersisa untuk kabur menggunakan kapal kecil. Sementara dirinya dan pasukan yang tersisa akan menghadapi pasukan Jenderal Ki sampai mati. Mendengar itu, Yamagawa pun akhirnya sadar dan meminta maaf atas semua kesalahan yang sudah ia lakukan. Ia lalu meminta Kumasawa ikut dengannya, namun ia menolak dan mengatakan untuk melupakan mimpi klan Matsura. Akhirnya Yamagawa pun dipaksa pergi, sementara Kumasawa akan berhadapan dengan Jenderal Ki. Melihat semangat pasukan Ming, Kumasawa pun mengatakan seburuk apapun suatu pasukan atau negara, jika dipimpin oleh seorang yang kompeten seperti Jenderal Ki, pasukan yang tadinya seperti domba pun akan berubah menjadi serigala. Begitupun sebaliknya, jika dipimpin oleh seorang yang tidak kompeten, serigala yang tadinya buas pun akan berubah menjadi domba. Singkat cerita, Jenderal Ki pun akhirnya berhadapan dengan Kumasawa. Disaksikan semua pasukannya, pertarungan akhir pun.
Di film ini, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang mendapat julukan Danny the Dog. Dia merupakan yatim piatu yang dirawat oleh seorang rentenir kejam yang bernama Bart. Berbeda dengan anak pada umumnya, sejak kecil Bart mendidik Danny layaknya seekor anjing peliharaan. Untuk itu, Danny pun bersikap layaknya anjing yang sangat patuh pada majikannya. Sekilas, jika kita melihat tatapan Danny, kita akan mengira bahwa dirinya adalah seorang yang polos dan tak punya emosi. Namun sebenarnya, Danny seperti hewan buas yang akan menerkam siapa saja ketika Bart melepas kalung anjing yang ada di lehernya. Ketika seorang tak mampu membayar hutang, Bart akan melepas kalung Danny dan menyuruhnya untuk menghabisi mereka. Setelah mendapatkan uangnya, Bart langsung memasang kembali kalung di leher Danny, yang seketika langsung membuatnya diam dan kembali pada kepolosannya. Sesampainya di markas, layaknya seekor anjing, Danny dimasukkan ke kandang dan diberi makanan hewan. Di sana, Danny hanya ditemani sebuah samsak, sebuah boneka, dan sebuah buku gambar. Entah mengapa, Danny memiliki kebiasaan yang selalu ia lakukan sebelum tidur. Ia akan mengelus bonekanya dan memperhatikan gambar seorang ibu dan sebuah piano yang ada di buku gambarnya. Singkat cerita, hari-hari berikutnya pun Danny lewati seperti biasanya. Ia memukuli siapa saja yang tak mau membayar hutang pada majikannya. Bahkan, seorang petinju yang berbadan besar pun tak mau melawannya. Semua itu karena makin hari, Danny semakin ditakuti karena reputasinya. Sampai di suatu hari, Bart kembali mengajak Danny ke sebuah toko perhiasan. Tujuannya tak lain adalah untuk menagih hutang pada pemiliknya. Di sana, si pemilik yang bernama Raffles terlihat begitu santai menghadapi mereka. Bahkan, ia sempat bertanya bagaimana cara Bart mengubah Danny menjadi seperti anjing. Bart lalu menjawab, untuk menciptakan seekor binatang, sejak kecil kita hanya perlu mendidik dan memperlakukannya layaknya peliharaan. Kemudian, secara tiba-tiba Raffles menyuruh anak buahnya untuk menangkap Bart dan memukulinya. Ternyata alasan Raffles bisa sesantai itu adalah karena ia tahu bahwa Danny tak akan memukul selama kalung di lehernya tidak dilepaskan. Akhirnya, Bart dan anak buahnya pun dipukuli sementara Danny hanya menyaksikan tanpa bereaksi. Selama kalungnya masih menempel, Danny yang dididik tanpa emosi dan kasih sayang akan terus diam apapun yang terjadi. Raffles yang merasa sudah aman langsung meninggalkan mereka untuk menemui para tamu. Yang tanpa ia sadari, tak lama setelah kepergiannya, Bart bisa melawan dan berhasil membuka kalung Danny. Setelah semuanya tumbang, Bart menegur seorang tamu yang sedari tadi terus memperhatikan Danny. Tamu yang bernama Wade itu pun menjawab bahwa dirinya hanya menikmati sebuah pertunjukan. Singkat cerita, setelah kembali ke markas, Bart memarahi Danny yang tak menolongnya saat dipukuli. Menurutnya, seekor anjing saja pasti akan menolong saat majikannya dalam bahaya. Setelah puas marah-marah, Bart kembali mengajak anak buahnya untuk menagih hutang ke tempat selanjutnya, yaitu sebuah toko barang antik yang tak jauh dari markasnya. Sesampainya di sana, Bart menyuruh Danny untuk menunggunya di gudang. Ia lalu mengeluarkan sebuah lampu dan menjelaskan jika lampunya menyala, maka Danny harus segera masuk dan membantunya. Karena lampu itu merupakan tanda bahwa Bart sedang dalam bahaya. Ketika Bart terus menjelaskan, perhatian Danny malah teralihkan pada sebuah piano yang ada di gudang itu. Yang seperti kita tahu, Danny sangat tertarik pada piano yang selalu ia lihat di buku gambarnya. Dirasa Danny sudah paham, Bart langsung menggantung lampu itu dan pergi dari sana. Yang tanpa Bart sadari, Danny malah mendekati piano lalu menekannya hingga seketika ia langsung lupa pada tugasnya. Tak lama, Danny dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang merupakan tukang reparasi piano yang bernama Sam. Sam yang sebenarnya seorang tunanetra terus mengajak berbicara yang padahal Danny sama sekali tak menjawabnya. Ketika Sam mulai memainkan piano, Danny nampak tertarik dan terus memperhatikannya. Sam lalu meminta Danny untuk membantunya memperbaiki piano itu. Meski awalnya tak merespon, namun setelah mengetahui bahwa Sam adalah seorang tunanetra, Danny pun menghampiri lalu duduk bersamanya. Kemudian, Sam menyuruh Danny untuk menekan beberapa nada sambil dirinya memperbaiki.
Di saat itulah kita akan melihat Denny begitu bahagia seolah dirinya memiliki hubungan batin dengan sebuah piano. Selesai memperbaiki, Sam pun mengajak Denny untuk memainkan piano itu, yang langsung membuatnya terlena dan makin melupakan perintah majikannya. Di tengah permainan mereka, Sam berkata bahwa ia mendengar suara berdentang seperti tanda bahaya. Mendengar itu, Denny pun kembali teringat pada tugasnya dan langsung berlari untuk membantu majikannya. Namun sayangnya, ia terlambat karena Bart sudah babak belur oleh kliennya. Alhasil, setelah kembali ke markas, Bart pun kembali memarahi Denny karena ulahnya itu. Tak lama, Bart didatangi oleh Wade yang pernah bertemu dengannya di toko perhiasan. Ternyata, ia adalah pemilik sebuah pie club yang sangat tertarik pada Denny. Wade lalu mengajak Bart untuk bekerja sama, namun awalnya Bart tak menanggapinya. Akan tetapi, setelah Wade menawari bayaran yang tinggi, Bart pun setuju dengan tawaran itu. Keesokan harinya, sesampainya di pie club, Wade menjelaskan bahwa untuk mendapatkan bayaran, para petarung harus bertarung sampai mati. Jika tidak, maka petarung itu tak akan mendapatkan bayarannya. Bart yang sudah tak sabar langsung meminta bayarannya. Namun, Wade tak mau memberikannya sebelum Denny bisa mengalahkan petarung terhebatnya, yang terkenal sangat kejam dan tak terkalahkan dalam 15 pertandingan. Mendengar itu, Bart yang tak mau membuang waktu langsung melepas kalung Denny dan menyuruhnya untuk bertarung. Dalam perjalanan pulang, Bart yang masih bahagia langsung menawari Denny sesuatu yang diinginkannya. Denny pun menjawab bahwa dirinya menginginkan sebuah piano. Mendengar keinginan itu, Bart malah tertawa, namun Denny terus-terusan meminta sebuah piano. Bart pun mulai kesal, lalu tiba-tiba karena mengira Bart sudah mati, Denny pun segera pergi menuju toko barang antik yang kemarin ia datangi. Sesampainya di sana, secara kebetulan Denny bertemu kembali dengan Sam yang langsung menyadari keberadaannya. Namun tak lama, Denny pun pingsan akibat kehilangan banyak darah karena luka tembaknya. Singkat cerita, ketika Denny sadar, ia sudah berada di rumah Sam. Bersamaan dengan itu, Sam masuk sambil membawa makanan, namun Denny malah bersembunyi di bawah kasur. Menyadari itu, Sam hanya tersenyum dan berkata dia tak akan banyak bertanya karena jika sudah siap, Denny akan memberitahu segalanya. Kembali pada Denny, ketika mendengar Sam memainkan piano, ia langsung tertarik dan secara diam-diam memperhatikannya. Namun tak lama, datanglah anak tiri Sam yang bernama Victoria yang langsung membuat Denny kembali bersembunyi. Mengetahui itu, Victoria langsung menanyakan tentang Denny kepada Sam. Sam pun menjelaskan bahwa ia tak tahu banyak tentang Denny, namun yang jelas Denny sangat suka dengan musik. Mendengar itu, Victoria pun langsung masuk ke kamar Denny dan memberinya sebuah piano kecil. Dan lagi-lagi Denny kembali bersembunyi di bawah kasurnya. Namun tak lama, di saat Sam makan malam, Denny akhirnya keluar sambil menenteng piano kecilnya. Sam lalu mengajaknya dan mulai saat itu Denny pun memulai kehidupan baru bersama keluarga barunya. Seminggu kemudian, setelah Denny kembali pulih, Sam mencoba melepas kalungnya, namun Denny langsung menolaknya. Sam pun tak memaksa lalu mengajak Denny untuk mengikuti rutinitasnya. Kemudian Denny pun diajak untuk mengantar Victoria ke sekolahnya. Setelah itu, ia diajak ke swalayan dan diajari cara belanja bahan makanan. Singkat cerita, setibanya di rumah, Denny tak sengaja menemukan foto Sam dan Victoria saat masih kecil. Sam lalu menjelaskan bahwa orang tua Victoria merupakan sahabatnya. Ia juga menjelaskan bahwa ayah Victoria meninggal saat dirinya masih di kandungan. Sam lalu menikah dengan ibunya, namun sayangnya mereka kecelakaan yang membuat ibunya meninggal dan Sam kehilangan penglihatannya. Kemudian Sam bertanya pada Denny soal keluarganya. Ia menjawab bahwa dirinya tak tahu dan tak ingat sama sekali. Hari-hari selanjutnya pun Denny lewati dengan penuh kehangatan. Ia mendapatkan semua kebahagiaan yang selama ini tak pernah ia dapatkan. Bahkan, Denny sudah menganggap Sam dan Victoria sebagai keluarganya. Di suatu malam, setelah dirasa hubungan mereka semakin dekat, Victoria memberanikan diri untuk melepaskan kalung di leher Denny. Ia berkata jika Denny ingin menjadi seseorang yang baru, maka dirinya harus melepaskan kalung itu dan semua masa lalunya.
Meski awalnya menolak, namun akhirnya Danny pun membiarkan Victoria melepaskan kalung itu. Dan mulai saat itu, Danny pun menjadi seseorang yang baru yang sudah meninggalkan semua masa lalunya. Keesokan harinya, Sam mengajak Danny untuk memperbaiki sebuah piano. Di sela kerjanya itu, Sam mengatakan bahwa setelah Victoria lulus, Sam akan membawanya kembali ke rumahnya di New York. Ia dan Victoria yang sudah menganggap Danny sebagai keluarga berharap Danny mau ikut bersama mereka. Mendengar itu, dengan bahagia Danny pun langsung menyetujuinya. Setelah selesai, Sam memberi Danny uang bagian dari hasil kerjanya. Ia mengatakan uang itu bisa Danny gunakan untuk membeli apapun yang ia mau. Danny segera pergi ke supermarket dan membeli beberapa barang yang akan ia berikan pada Sam dan Victoria. Namun sayangnya, ketika akan pulang, secara tak sengaja ia bertemu dengan anak buah Bart. Dia mengatakan bahwa Bart masih hidup dan terus mencari Danny kemana-mana. Untuk itu, Danny harus pulang dan ikut kembali bersama Bart. Mendengar itu, Danny menolaknya karena dirinya sudah mempunyai keluarga baru. Namun, dia langsung mengancam jika tak mau ikut, maka Bart akan mengirim orang untuk menghabisi keluarga barunya. Mendengar itu, Danny pun dengan terpaksa kembali pada majikannya. Singkat cerita, setibanya di markas, Bart langsung menyambut Danny seolah dia merindukannya. Namun, Danny tak membalasnya, melainkan ia menanyakan soal ibu kandungnya. Mendengar itu, Bart malah menjawab seenaknya yang menunjukkan bahwa dirinya sedang menutupi sebuah rahasia. Ia malah mengambil foto di meja kerjanya yang sama sekali tak ada hubungannya dengan pertanyaan Danny. Setelah itu, ia menyuruh Danny untuk melupakan semua masa lalunya. Singkat cerita, Bart kembali mengajak Danny untuk bertarung di Fight Club milik Wade. Meski terpaksa, Danny tetap ikut karena tak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada keluarga barunya. Ketika pertarungan akan dimulai, Danny terus berkata bahwa dirinya tak mau menyakiti orang lain lagi. Mendengar itu, Bart yang kesal pun langsung mendorong Danny, lalu pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Akibat semua itu, Bart langsung memukuli Danny dan kembali memasukkannya ke dalam kandang. Malam harinya, secara diam-diam Danny ke meja kerja Bart untuk mencari tahu kembali soal ibunya. Di sana, ia menemukan fotonya sewaktu kecil yang sedang bersama ibunya di depan sebuah piano. Sadar bahwa Bart tahu soal ibunya, Danny langsung memaksanya untuk memberitahu semua tentang ibunya. Namun, Bart kembali berbohong dengan mengatakan bahwa ibu Danny adalah seorang pelacur yang punya hubungan dekat dengan Bart, sehingga ketika ia meninggal, Bart memutuskan untuk mengurus anaknya yang tak lain adalah Danny. Keesokan harinya, seperti biasa, Bart kembali mengajak Danny untuk menagih hutang. Dalam perjalanannya, Bart berbicara soal pengertian keluarga menurut pendapatnya. Ia mengatakan bahwa sebuah keluarga harus tetap bersama apapun yang terjadi. Mendengar itu, Danny pun sadar bahwa dirinya sudah punya keluarga baru, yaitu Sam dan Victoria. Akhirnya, ia pun berontak agar bisa kabur dari mobil itu. Singkat cerita, Danny pun akhirnya sampai di rumah Sam dan Victoria.
Ia langsung menyerahkan foto ibunya dan mengatakan bahwa ibunya adalah seorang pelacur. Mendengar itu, Victoria tak percaya karena menurutnya jika dilihat dari foto, ibunya tak seperti pelacur melainkan seperti seorang pianis. Mendengar itu, Sam langsung menyuruh Victoria untuk menyebutkan semua hal yang ada dalam foto itu. Setelah mengetahui semuanya, Sam seolah mendapat petunjuk tentang sebuah tempat yang memiliki ciri-ciri seperti foto itu. Keesokan harinya, Sam mengajak Danny ke sebuah akademi piano yang menurut Sam sama dengan yang ada di foto itu. Di sana, mereka akhirnya mendapat informasi tentang ibu Danny yang ternyata merupakan pianis hebat yang pernah mengajar di tempat itu. Namun sayangnya, karena permasalahan ekonomi, ibu Danny tiba-tiba menghilang dan tak pernah kembali ke tempat itu. Jika kita pahami, bisa jadi masalah ekonomi yang menimpa ibu Danny adalah akibat terlilit hutang. Kembali pada cerita, setelah mendapat semua informasi tentang ibunya, Danny diberi sebuah foto yang tak lain adalah foto ibunya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Victoria yang melihat foto itu langsung mengetahui not lagu yang dimainkan ibu Danny dalam foto itu. Ia lalu memainkan not itu yang seketika langsung membuat Danny mengingat masa lalunya. Akhirnya, Danny pun sadar bahwa orang yang sudah membunuh ibunya adalah Bart. Setelah semuanya terungkap, Danny segera mengajak Sam dan Victoria untuk berkemas dan pergi dari sana. Karena bisa dipastikan tempat itu sudah tak aman lagi untuk mereka. Namun sayangnya mereka sudah terlambat karena Bart dan pasukannya sudah sampai di tempat itu. Akhirnya seperti yang pernah ibunya lakukan, Danny langsung menyembunyikan Sam dan Victoria di dalam sebuah lemari yang ada di sana. Setelah bertemu dengan Danny, Bart langsung memarahinya habis-habisan. Namun, karena Bart masih ingin memanfaatkannya, ia langsung merayunya dan meminta Danny untuk kembali memakai kalungnya. Ketika kalung itu akan dipasangkan, Danny menahannya dan mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki keluarga baru. Lalu setelah itu, Danny pun langsung menghajarnya. Karena tak mau Danny kembali menjadi seorang pembunuh, Sam langsung menghajar Bart dengan sebuah pot bunga. Seperti yang ia katakan tadi, jika Danny membunuhnya, itu artinya tak ada bedanya Danny dengan mereka. Setelah semuanya berakhir, Danny dan Sam menghadiri sebuah acara musik yang menampilkan seorang pianis muda yang tak lain adalah Victoria. Ia lalu memainkan sebuah musik yang pernah dimainkan oleh ibu Danny yang langsung membuat Danny menitikkan air mata. Lalu setelah itu, film ini pun tamat.